li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlal daraj, dusturukum ya ahlal naubah, dusturukum ya ahlal hilli wal aqad, amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, nakhusubil dzikir, akhina billah al-ustadz Habib Jaula, dan segenap para pengurus Nahdlatul Ulama tingkat MWC Kecamatan Sendang dan juga Desa Picisan, dan juga pengurus Masjid An-Nur dan Musola Nurul Iman, TPQ An-Nur lan sedaya para panitia, dan juga tidak lupa yang kami hormati Bapak Kepala Desa Picisan lan sedaya tokoh masyarakat yang hadir di malam hari ini, dan para hawariyin, hawariyat Majelis Asy-Syifa, dan sedaya para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kita semuanya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan segala hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema acara di malam hari ini, para hadirin hadirat memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena waktu yang sudah malam ini biasanya lek tiang gunung jam sak menten pun tilem sedaya ngono kan. Ya, kok antuk kabeh katane nggih. Napa malih hawane nggih mendukung nggih. Insyaallah kita akan mengambil satu daripada oleh-oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi jelaskan di dalam hadisnya. Para hadirin, disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi, ada banyak kejadian yang Nabi temukan dan Nabi dapati ketika Isra dan Mi'raj. Dan kemudian kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah setelah perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Ada banyak hal yang Nabi dapatkan dan ada banyak oleh-oleh untuk umatnya. Di antara banyaknya oleh-oleh yang Allah berikan kepada Nabi untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, ada 3 yang paling istimewa yang tidak pernah Allah berikan keistimewaannya kepada umat-umat terdahulu, kecuali hanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, para hadirin, di dalam kisah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad, Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan sholat sebanyak 50 waktu. Terus pas Isra dan Mi'raj, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu, yang itu diperintahkan untuk dikerjakan oleh Nabi dan juga dikerjakan oleh umatnya. Dan di saat itu Nabi kita Muhammad, para hadirin, karena kecintaannya kepada Allah, Nabi niku lek pun Gusti Allah engkang matur, Gusti Allah engkang paring perintah, Nabi Muhammad tidak akan pernah menolak dan menawar. Sehingga ketika Nabi diperintahkan untuk sholat 50 waktu bersama dengan umatnya, para hadirin, maka di saat itu Nabi Muhammad mengiyakan. Dan ketika Nabi kembali turun, para hadirin, Nabi berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihi salam, yang ditanya oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan untukmu dan untuk umatmu? Maka di saat itu Nabi Muhammad mengatakan sholat 50 waktu wahai Musa. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad, kembalilah.
mintalah keringanan kepada Allah karena sungguh umatmu tidak akan mampu. Kata sing mboten mampu niku mboten Nabi Muhammad. Yang tidak mampu itu kita. Yang tidak mampu itu adalah umatnya. Sehingga Nabi Musa memerintahkan Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah meminta keringanan. Akhirnya kembalilah Nabi kita Muhammad kepada Allah Ta'ala atas saran daripada Nabi Musa dan dikurangi. Dari 50 dikurangi 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa, disuruh kembali minta keringanan lagi. Dan terus seperti itu para hadirin. Dari 50 waktu dikurangi oleh Allah 45 waktu sehingga menjadi 5. Nah, coba jangan bayangkan para hadirin kalau seandainya Nabi Muhammad turun tidak berjumpa dengan Nabi Musa. Kira-kira awake dhewe sekarang mungkin sholat 50 waktu sanggup napa mboten kira. Peringatan Isra Mi'raj ngaten mboten saged. Kecuali bertemu kena nggih. Ya sholat 50 waktu coba jangan bayangkan kalau kita punya waktu sehari 24 jam. Kalau dihitung para hadirin kok dibagi rata tidak sampai setengah jam kita sholat lagi. Ya, sedangkan kita duduk di sini ada yang datang mulai isya awal, ada yang datang dari jam 8, ada yang datang setengah 9. Minimal lebih dari 1 jam kita di sini. Nah, maka para hadirin ini satu kenikmatan yang besar perjumpaan Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Musa alaihissalam yang menjadikan salat 5 waktu akhirnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 50 menjadi 5. Tapi indahnya dan cintanya Allah Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad ini para hadirin, 50 waktu yang dikurangi oleh Allah menjadi 5 tadi, pahalanya tetap dihitung 50. Atas kaula panjenengan para hadirin salat 5 waktu dalam sehari itu seakan-akan kita salat 50 waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaula panjenengan untuk melaksanakan salat 5 waktu ini Bapak Ibu karena Allah itu tahu kalau sebenarnya kita itu mampu. Tapi ketika Nabi Muhammad turun berjumpa dengan Nabi Musa ditanya, wahai Muhammad, sekarang berapa solat yang diwajibkan oleh Allah untukmu dan untuk umatmu? Nabi Muhammad menjawab, 5 waktu wahai Musa. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, kembalilah. Sungguh umatmu tidak mampu. Umatmu malas untuk mengerjakannya. Nabi Muhammad menolak. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak keringanan yang Allah berikan dari 50 dikurangi sampai menjadi 5. Dan ternyata para hadirin, apa yang dikatakan Nabi Musa di dalam kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di zaman ini. Banyak orang, para hadirin, untuk pergi jauh dari rumahnya, bahkan berjam-jam perjalanan dia tempuh untuk sholat yang cuma 5 menit, dia tidak bisa. Ada orang para hadirin yang mereka hidup di atas jaminan dari Allah Ta'ala. Rizki yang memberikan Allah, yang paling sehat Allah, engkang paling keluarga Allah, yang paling kita nafas Allah. Tapi untuk sholat menghambakan diri kepadanya hanya 5 kali di dalam sehari, masih banyak ternyata orang yang tidak mau menjalankannya. Maka kadang aneh Bapak Ibu, kalau melihat kondisi umat di akhir zaman ini yang meremehkan sholat, yang gak mau sholat. Kadang kalau punya hajat para hadirin, minta kepada Allah hajatnya banyak, kepingin cepat, kepingin dikabulkan dengan cepat oleh Allah Ta'ala. Tapi sholat sering terlambat. Nggih. Terus lek nggak ada hajat, duitnya telas, nyebut Gusti Allah, ya Allah jenengan paringi kula arta ingkang kathah. Lan lek saged ya Allah sing cepet. Ya kan? Kepingine sing cepet. Tapi sholat sering terlambat. Iki lek dawuhe rencang kula, apakah Anda sehat?
Salatnya sering terlambat, hajatnya kepingin cepat, apakah Anda sehat? Kan aneh. Kepingin minta sama Allah tapi salat nggak dikerjakan, nggak mungkin para hadirin. Makanya orang itu para hadirin kalau kepingin menjadi hamba yang dimanja oleh Allah, diberikan perubahan yang luar biasa oleh Allah Ta'ala pun, boten usah mikir ibadah sing aneh-aneh, salatnya aja perbaiki. Boten sunggal sahabat dawuh datang Nabi, ya Rasulullah, seandainya saya tiap hari hanya mengerjakan yang wajib saja, salat hanya 5 waktu, puasa hanya Ramadan, mengeluarkan harta hanya zakat, apakah saya layak untuk masuk surga ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Naam. Iya, kamu layak untuk masuk surga. Allah enggak minta banyak kepada kita para hadirin. Allah tidak memerintahkan banyak kewajiban kepada kita. Salat itu kembalinya kepada kita sendiri. Orang yang salatnya baik, Allah akan perbaiki hidupnya. Dan orang yang salatnya enggak baik, ya Allah tidak akan pernah perbaiki hidupnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kebahagiaan kepada mereka orang-orang yang menjaga salat. Orang yang menjaga salatnya, apalagi satu lingkup keluarga, satu rumah, semuanya kok ahli salat, pasti Allah berikan ketentraman kepada mereka. Allah berikan kecukupan kepada mereka. Sehingga sering kami sampaikan para hadirin, kalau kepingin bahagia, kepingin diberkahi sama Allah, kepingin disayangi oleh Allah Ta'ala, jangan sampai ada satupun orang di rumah yang tinggal bersama dengan kita yang tidak mengerjakan sholat. Sehingga kita harus mengingatkan. Kalau kita katakan, sudah Ustadz, saya sudah sering ingatkan anak saya, tapi nggak pernah mau sholat, sehingga saya merasa, sudahlah biarkan, yang penting saya sholat, nggak bisa para hadirin. Tetap kita harus ikhtiar, kita harus berusaha untuk terus mengingatkan. Supaya apa? Supaya keberkahan tidak Allah jauhkan dari kehidupan kita. Kalau kita sudah mengingatkan ternyata dia belum berubah, kita masih terlepas daripada beban, tanggungan yang berat nanti di hadapan Allah. Tapi kalau kita diam para hadirin, khawatir nanti ternyata di hadapan Allah, Allah mintai kita pertanggungjawaban yang berat. Dan bahkan naudzubillah, jika ternyata gara-gara ada orang di rumah kita yang tidak sholat, padahal kita sholat, ternyata hal itu menjerumuskan kita juga ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karena itu para hadirin, ayo kita sama-sama berbenah menjadi hamba Allah yang jika memang kaula panjenengan kok boten purun mengamalkan yang sunnah, minimal jangan kaula panjenengan tinggalkan yang wajib. Sebentar lagi kita akan memasuki Sya'ban dan masuk ke bulan Ramadan, maka puasa yang serius. Jangan ditinggalkan puasa Ramadannya. Waktunya salat yang benar. Cuman 5 menit. Dalam sekali sholat 5 menit yang kita butuhkan untuk sholat para hadirin. Jangan sampai 5 menit ini ternyata tidak kita gunakan dengan baik. Kalau kita hitung-hitungan umur, Bapak Ibu, kita punya umur ini banyak habisnya bukan karena ibadah, tapi karena melakukan urusan-urusan dunia. Maka di saat kaula panjenengan menghadap kepada Allah, maka menghadaplah kepada Allah dengan kondisi yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada kita. Orang yang meninggal nanti Bapak Ibu, ketika di akhirat dihisab oleh Allah Ta'ala, yang Allah tanya pertama kali dari diri kita bukan masalah harta kita, bukan masalah jabatan kita, bukan masalah warisan kita, tapi yang Allah tanya kepada kita pertama, bagaimana sholatmu, bagaimana sholat istrimu, bagaimana sholat anak-anakmu, bagaimana sholat orang-orang yang tinggal bersamamu. Itu yang Allah tanya para hadirin. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang paling pertama dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Dan bahkan para ulama mengatakan, kalau memang sholat itu bukan ibadah yang paling dicintai oleh Allah,
bukan ibadah yang penting untuk dilakukan oleh seorang hamba, maka tidak mungkin Allah perintahkan seluruh makhluknya untuk sholat. Kita manusia sholat, malaikatnya sholat, para hadirin. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan rukuk, mulai dari diciptakan sampai kiamat ya terus rukuk. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sujud, mulai dari diciptakan sampai kiamat ya sujud. Kalau memang salat itu bukanlah hal yang penting, kenapa sampai Allah perintahkan malaikatnya yang tidak punya dosa, diciptakan dari cahaya dan tidak akan pernah disiksa? Allah perintahkan malaikatnya pun untuk sholat, untuk rukuk, untuk sujud, karena Allah suka dengan orang yang sholat. Ketika Nabi, Bapak Ibu, melihat berjumpa dengan Allah di waktu Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad tidak mau berpisah dengan Allah karena merasakan lezatnya perjumpaan dengan Sang Khalik. Nabi Muhammad gak mau balik. Nabi Muhammad tidak mau kembali ke Mekah, tidak mau kembali ke tempatnya semula. Nabi Muhammad berkata kepada Allah, "Ya Allah, sungguh jangan biarkan aku pergi berpisah denganmu ya Rabb. Aku merasakan kelezatan yang begitu hebat, kelezatan yang begitu luar biasa dengan aku berjumpa denganmu ya Allah." Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, "Wahai Muhammad, kalau kamu ingin selalu merasakan kelezatan perjumpaan denganku, wahai Muhammad, kamu hanya bisa mendapatinya di dalam sholatmu." Makanya Nabi mengatakan paling dekatnya Allah dengan hamba itu di saat kaulah panjenengan sujud, para hadirin. Makanya banyak para ulama itu menganjurkan lek sujud diusahakan di situ, para hadirin, hadirkan seakan-akan kita sedang menghadap kepada Allah dan bahkan doa. Berdoa. Para ulama menjelaskan kalau doa, kalau memang kita tidak bisa doa pakai bahasa Arab, para hadirin, doa pakai bahasa masing-masing. Tapi kalau dalam sholat, doanya di hati. Jangan diucapkan dengan lisan. Kalau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab yang kiranya tidak ada perbincangan di situ, tidak ada kalimat-kalimat yang tidak perlu diucapkan di situ, maka boleh kita berdoa di dalam sujud dan sah sholatnya. Nah, kenapa? Karena itu adalah saat-saat kita dekat dengan Allah Ta'ala. Sehingga Nabi ketika kembali ke dunia ini, para hadirin, setelah Isra dan Mi'raj, kemudian Nabi menjalankan setiap perintah-perintah Allah, diantaranya adalah sholat 5 waktu. Ketika datang waktu sholat, Nabi selalu memerintahkan Sayyidina Bilal untuk adzan dengan ucapan arihna ya Bilal. Nabi suruh Sayyidina Bilal adzan itu, mboten kok Nabi matur, Bilal adzan. Enggak, Nabi enggak pernah bilang gitu. Nabi katakan apa? Arihna ya Bilal. Kalau sudah masuk waktu sholat, Nabi katakan, wahai Bilal, hibur kami. Hiburlah kami. Jadi Nabi menganggap sholat itu adalah sebuah hiburan yang menjadikan hatinya ada di puncak kelezatan karena dekat dengan Allah Ta'ala. Dalam hadisnya Nabi juga mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan hiburanku ini, kegemaranku ini, kesenanganku hidup di dunia ini adalah terletak di dalam sholat. Nah, sehingga Nabi itu hobinya sholat. Kalau kita katakan, para hadirin, oh, sholat bukanlah satu hal yang kita butuhkan. Bahkan ada orang yang menganggap sholat itu nggak penting. Kalau memang sholat itu nggak penting, Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat? Kalau ada orang mengatakan yang penting awake dhewe yakin kalian Gusti Allah, sholat nomor sekian. Kalau memang seperti itu, bukankah Nabi Muhammad manusia yang paling yakin sama Allah Ta'ala? Tapi nggak ada ceritanya Nabi meninggalkan sholat yang buat nonton orang. Bahkan sholat sunnah pun dibagi dua. Ada sholat sunnah yang muakkadah, ada sunnah yang ghairu muakkadah. Kalau sudah sunnah yang muakkadah itu berarti Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ada sholat yang bagi kaulo panjenengan sunnah, tapi bagi Nabi Muhammad wajib. Sholat tahajud bagi kita sunnah, para hadirin. Lek jenengan kok waktu malam tidak sholat tahajud, jenengan gak dosa.
Karena salat tahajud sunnah, bukan satu kewajiban. Tapi lek jenengan kok enggak salat subuh, jenengan kok tidak menjalankan salat 5 waktu, jenengan dosa. Tapi Nabi Muhammad SAW, para hadirin, bukan hanya salat 5 waktu yang Nabi kerjakan, tapi Nabi tiap hari tahajud. Dan bahkan wajib bagi Nabi Muhammad untuk tahajud. Nabi tiap hari salat duha, bahkan wajib bagi Nabi Muhammad salat duha. Salat duha bagi kita sunnah, bagi Nabi wajib. Tapi Nabi tidak menjadikan itu beban. Karena apa? Karena di situ adalah kelezatan yang paling tertinggi yang pernah Nabi rasakan ketika hidup di dunia, di posisi yang terdekat dengan Tuhannya. Maka mari para hadirin pulang dari majelis ini, ayo kita sama-sama perbaiki salat kita. Yang sudah rutin istiqomah salat, ayo diperbaiki salatnya. Bukan untuk merendahkan orang lain, jangan sampai kita yang sudah salat ini kita rendahkan orang lain, jangan, para hadirin. Oh, alhamdulillah aku salat, itu tonggoku ora tahu salat. Bukan untuk itu. Yang sudah salat terus jaga salatnya dan terus perbaiki. Yang belum salat, ayo kita niati di bulan Rajab ini, para hadirin, bulan di mana Allah mengampuni semua dosa. Kita pulang ke rumah kita dengan niat, ya Allah berikan hidayah kepada kami sehingga kami sekeluarga semuanya menjadi ahli salat. Nah, sehingga kita berharap kepada Allah, semoga kita yang hadir di malam hari ini, Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, hidayah untuk keluarga kita, hidayah untuk anak keturunan kita sampai hari kiamat. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang ahli salat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita tutup para hadirin majelis di malam hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan berkahnya hujan yang turun dan berkahnya bulan yang mulia, Allah kabulkan semua harapan-harapan kita dan hajat-hajat kita dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna warda anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata wa najina minan nar. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Rabb. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami ya Allah. Dan orang tua kami yang telah mendahului kami ya Rabb, kami mohon lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan bulan Rajab ini bulan yang menjadi sebab Engkau ampuni semua dosa-dosa mereka ya Allah. Kau jadikan kuburnya taman daripada taman surgamu. Dan ya Allah, jika memang orang tua kami di masa hidupnya pernah berbuat salah, pernah bermaksiat, pernah melanggar perintah-perintah-Mu, pernah ya Allah menyakiti kekasih-kekasih-Mu, maka ya Rabb kami mohon di majlis yang mulia ini, maafkan mereka ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah, dan kelak kumpulkan mereka di surga bersama Sayyidina Muhammad. Dan ya Rabb, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka, berikan keberkahan kepada mereka, berikan hidayah kepada mereka, dan tuntun selalu mereka ke jalan yang benar yang Kau ridhai ya Rabb. Dan ya Allah, dan jadikan kami anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami. Jika kami anak yang dahulu pernah merepotkan orang tua kami, menyakiti hati mereka, bahkan ya Allah mungkin ada di antara kami yang pernah membentak dan berkata kasar kepada mereka, maka di majelis yang mulia ini maafkan kami ya Rabb, dan berikan hidayah kepada kami, dan jadikan kami anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami, baik di masa hidup mereka dan di setelah mereka wafat. Dan ya Allah, kami mohon di majelis yang mulia ini, bimbing kami, keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai ya Allah ke jalan yang lurus dan jalan yang Kau ridhai. Jadikan kami semuanya ahli salat ya Allah. Jika hari ini masih ada di antara kami yang malas menjalankan salat, berikan hidayah kepada kami ya Rabb. Jika di antara kami yang hadir ternyata masih ada yang meninggalkan salat, berikan hidayah kepada kami ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli salat. Jadikan kami semuanya ya Allah ahli ibadah. Jadikan kami semuanya ahli Quran, selalu dekat dengan-Mu ya Allah, dan jaga kami dari setiap godaan-godaan hawa nafsu dan setan yang selalu menjerumuskan kami ke jalan yang sesat ya Rabb. Dan ya Allah, kami mohon di majelis yang mulia ini, Engkau yang maha mengetahui tentang umur kami,
Engkau yang maha mengetahui tentang ajal kami. Maka ya Allah, kami yang tidak mengetahui tentang kapan kami akan wafat, kami ya Rab masih berlumuran dosa, maksiat kami banyak, aib kami banyak, kesalahan kami banyak ya Allah. Maka mohon kepadamu ya Allah, jangan wafatkan kami di saat Engkau belum mengampuni dosa-dosa kami. Di bulan Rajab yang agung, bulan yang dimana Kau bukakan pintu taubat untuk setiap hamba-hambamu yang mau datang mendekat kepadamu. Maka ya Allah, saksikanlah kami di malam hari ini bertobat kepadamu dengan taubatan nasuha. Kami bertobat dengan taubatan nasuha ya Allah. Maka ya Rab, terima taubat kami, ampuni kami, maafkan kami, tutup segala aib kami, berikan hidayah kepada kami ya Allah, dan jadikan sisa umur kami sisa umur yang terbaik ya Rab. Jadikan keluarga kami keluarga yang terbaik ya Allah. Jadikan iman kami iman yang terbaik ya Allah. Jadikan rezeki yang Kau titipkan kepada kami rezeki yang terbaik ya Allah. Dan jadikan wafat kami kelak di akhir hayat wafat yang terbaik dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Dan ya Allah, di bulan Rajab, bulan yang Kau ijabahi setiap doa daripada hamba-hambamu, kami mengangkat tangan kami ya Allah, menunjukkan bahwasanya kami butuh kepadamu ya Rab. Kami hanya bersandar kepadamu ya Allah. Kami hanya meminta dan mohon kepadamu ya Allah. Kami hamba yang lemah, Engkau yang kuat. Siapa yang akan menyayangi kami? Siapa yang akan merahmati kami? Siapa yang akan mengabulkan setiap permintaan kami jika Engkau ya Allah tidak ingin mengabulkannya? Jika bukan Engkau ya Allah yang ingin memberikannya, maka ya Rab, Engkau lihat kami saat ini. Kami bermunajat mohon kepadamu ya Allah. Kami datang ke tempat ini ya Rab. Tidak ada lain, tidak ada bukan niat kami, hanya ingin menghambakan diri kepadamu, memohon daripada setiap apa yang menjadi permintaan dan harapan-harapan kami. Maka mohon ya Allah, dengan kemuliaan bulan Rajab, kemuliaan Sayyidina Muhammad, dan kemuliaan kekasih-kekasihmu ya Allah, kabulkan setiap permintaan kami ya Rab. Kabulkan hajat kami ya Allah. Hajat yang saat ini kami hadirkan dalam hati kami masing-masing, hajat yang itu kabulkan ya Allah. Hajat yang itu kabulkan ya Allah. Hajat yang itu kabulkan ya Allah. Yang sakit di antara kami sembuhkan ya Rab. Sembuhkan ya Allah. Terutama penyakit hati kami. Jauhkan hati kami dari kebencian. Jauhkan hati kami dari kedengkian. Jauhkan hati kami dari kesombongan. Dan dari segala penyakit hati yang menghijab kami dari rahmat-Mu. Dan menghijab kami untuk dekat dengan kekasih-Mu. Dan ya Allah, orang tua kami yang sudah tiada ya Rab, bahagiakan mereka di alam barzahnya. Bahagiakan mereka ya Allah di akhiratnya. Dan sampaikan mereka ya Allah kepada tujuan yang mulia, berkumpul dengan Sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini, berikan kepada kami umur yang panjang dalam ketaatan serta sihat wal afiah. Lancarkan rezeki kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halal, banyak barakah. Dan cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Dan kami mohon di majlis yang mulia ini ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Rab. Berkahi sisa umur kami ya Allah. Berikan hidayah kepada kami. Sungguh kami lelah ya Allah. Kami sudah capek dengan kemaksiatan kami ya Allah. Kami sudah capek dengan kelalaian kami ya Allah. Maka tanpa hidayah darimu kami tidak akan pernah bisa berubah ya Rab. Maka ya Rab, ihdinas siratal mustaqim. Berikan hidayah kepada kami ke jalan yang lurus dan jalan yang diridai oleh-Mu ya Allah dan oleh kasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon di majlis yang mulia ini ya Rab, kami hadir dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Harapan kami ya Allah, pulang dari majlis ini Kau tumbuhkan dalam hati kami cinta kepada Sayyidina Muhammad. Kami rindu Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu Nabi Muhammad ya Allah. Kami berdakwah melanjutkan lisan Nabi Muhammad hanya karena ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan Kau kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ada saatnya terkadang ya Rab, tubuh kami lemah, keluarga kami tinggalkan ya Allah. Kami jauh dari orang tua kami ya Allah. Kami jauh dari orang-orang yang tercinta ya Allah. Semuanya ya Rab demi dakwah kasih-Mu Nabi Muhammad. Maka terima dakwah kami ya Allah. Jika ada ketidakikhlasan dalam hati kami, maka ya Rab berikan hidayah kepada kami. Dan jadikan dakwah ini menjadi wasilah kami dekat dengan Sayyidina Muhammad.
Kami ingin berjumpa Nabi Muhammad ya Allah, bermimpi bertemu Nabi Muhammad ya Allah. Di akhirat kau dekatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Minum dari telaga Sayyidina Muhammad ya Allah. Yang kasih-Mu Nabi Muhammad mengatakan, siapapun yang berhasil minum dari telagaku ini, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Maka ya Allah, pilihlah kami termasuk di antara mereka yang berhasil minum dari telaga Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad, duduk ya Allah di dalam surga dengan kasih tercinta kami Nabi Muhammad. Dan ya Rab, kami mohon di majlis yang mulia ini, di saat kelak ajal kami tiba ya Allah, yang saat itu entah kapan datangnya, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan wafatkan kami kecuali hati kami penuh dengan iman kepadamu ya Rab. Jangan wafatkan kami di saat hati kami cinta kepada dunia ya Allah, tapi wafatkan kami ya Rab di saat hati kami cinta kepadamu dan cinta kepada kasih-Mu Nabi Muhammad, dan akhiri hayat kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Kita bacakan Fatihah untuk air yang disediakan oleh panitia. Semoga dengan wasilah kita meminumnya, Allah berikan kesehatan kepada kita zahiran wa batinan, dan Allah kabulkan segala hajat ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para rawuh sedaya hadirin hadirat kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara sampun kalebah kanthi tertib lan lancar. Wonten ing mriki kula sebagai pembawa acara awal ngantos akhir atas sedaya kesalahan kula nyuwun agunging pangapunten. Kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat murid ingkang bagus ditulima dikawal Di nama
Thank you.